Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Asyidik hari ini. Hari ini tetap seperti kemarin ya. Ini ada 3 orang bapak-bapak berbahaya. Yang kemarin sudah bercerita tentang kisah masa kecil. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang kenangan horor dari kecil sampai sekarang ya. Ya, betul. Jadi kita tidak difokuskan waktu kecil aja. Jadi kapanpun itu waktunya kita ceritakan kepada kalian. Jadi tetap nonton di channel ini, jangan kemana-mana ya. Nah, langsung nih, saya hari ini bersama siapa aja nih? Ada siapa? Saya Hedi. Saya Ustadz Tiko. Nah, untuk sekarang ya udah berbeda ya. Kemarin Profesor Tiko, ini saudaranya ya, Ustadz Tiko. Iya, saudara. Saudaranya Profesor Tiko ya? Ya, betul. Oh ya, karena emang Profesor lagi nggak bisa datang, akhirnya kita ngundang Ustadz karena emang sesuai dengan apa ya judul hari ini ya, horor ya. Horor. Jadi nggak nyambung kalau kita ngundang Profesor kan. Nah, siapa dulu yang mau cerita nih? Ahedi dulu juga nanya Mbak. Boleh. Ma Ahedi. Sidik dulu dong. Sidik dulu. Acara. Waduh, tanggung ke saya ini. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman. Tadi sebelumnya Gimana? kan Sidik bilang banyak cerita horor ya, pengalaman horor. Iya iya. Ceritain satu aja dulu, ah. Oh iya, satu aja dulu ya. Kala itu, udah lama ya. Waktu kecil saya waktu itu kelas 4 SD ya. Jadi biasalah namanya anak kecil di kampung ya, nggak ada permainan gadget kan zaman itu, tahu sendiri kan, nggak ada kan. Iya. Paling nonton TV hitam putih waktu itu kan. Filmnya itu bukan Naruto, itu apa ya? Kayak Satria Baja Hitam gitu kan, masih Sana ya. Susana, Berry Prima ya kan, model-model gitu lah ya. Nah akhirnya waktu sore itu saya main di belakang rumah, main bola ceritanya nih. Sore? Mulai horor nih. Itu siang kayak sekitaran jam 2 lah. Main bola depan belakang rumah kan rimbun tuh, banyak kayu-kayu jadi pada dingin kan. Akhirnya main bola di situ, saya posisi jadi kiper. Nah pas jadi kiper itu, waktu bola ditendang sama anak-anak, otomatis saya kan ngelihat ke belakang ya, karena ada bola ngelambung kan. Pas ngelihat seperti ini, tuh itu ada bapak-bapak ya, model bajunya tuh kayak kiai. Nah, jadi dia pakai jubah, terus pakai jubah gitu, pakai tongkat jadi pegang tongkat. Posisinya itu terbang kayak gini, miring, kayak gini lah, miring, lihat ke saya, tapi ketawa, nggak nakutin gitu. Jenggotnya panjang. Ketika Sidik mau nangkap bola gini. Iya gini, pas terus loh lihat dia terbang. dia terbang. Dia langsung muncul tuh. Nah kata saya, ini ada Allah terbang kata saya. Oh gitu. Iya ke temen, namanya anak Sama kecil ya. kecil ya. Ya saya mikirnya itu, oh kok bisa terbang, berarti kan sakti gitu kan. Berarti ini Allah nih, sakti gitu kan. Wah ada Allah teman-teman, ada Allah. Teman-teman pada ngelihat semua, nggak ada yang lihat, cuma saya. Coba masih di. Mana Allah, mana Allah gitu. Akhirnya berapa detik sekitaran ya dari, nah ini rumah saya ya, ke sana tuh, ke depan tuh itu rumah saya, masjid gitu. Jadi dari sini ke masjid tuh kan lumayan kan waktunya kan, mungkin nggak set gitu, nggak cepet kayak kilat langsung hilang, enggak. Dia pelan kayak orang nyantai gini. Itu habis itu berapa detik kemudian hilang dia. Nah, hilang. mulailah ketahuan tuh kan, kedenger lah sama orang tua saya kan. Ditanyain tuh malam-malam habis pulang isya, habis ngaji itu, katanya tadi siang lihat Allah itu kan, kata bapak saya. Iya pak, saya lihat Allah. Di mana? Terbang dari atas atap rumah ke depan, ke atas masjid, kata saya. Langsung bapak saya tuh apa, dia langsung bilang, oh itu jin itu katanya, ngambil tongkat saya katanya. ID kalau zaman dulu kan pusaka-pusaka itu apa dibikin ya, jadi katanya itu tongkat, kata bapak saya itu dibuat dari batang kayu, bambu apa sih, jambu yang ada bijinya dia. Oh, jambu biji. Jambu batu. Itu kan apa yang ngadep kemana katanya, timur barat apa ada barat daya gitu. Itu diambil, itu dibacain mantra,
Jadilah dia tongkat sakti. Kalau dipukulin ke maling bisa mati cina. Oh gitu. Secara logika ya itu kan gede ya. Enggak di mantra ya kan gitu kan kalau Kalau di anak mantra sekarang juga kan mati ya. juga mati kalau digebukin. Tapi karena itu percaya mungkin ya. Itu dicuri sama jin itu hilang ah. Hilang. Pas naik ke atap rumah. Oh bener hilang katanya. Itu jinnya pakai baju apa? Putih. Pakai gamis putih Gamis semua. Ganteng itu enggak maksudnya kayak bertanduk itu enggak. Terbangnya gini, miring. Kayak Superman. Kalau Superman kan gini, tapi dia ngigir gini. Jadi pegang tongkat. Jadi kelihatan banget itu. Kayak Harry Potter itu ya. Harry Potter bener. Padahal waktu itu kan saya nggak pernah lihat Harry Potter kan. Oh, iya, belum Tapi ada di ya. gambaran saya kok udah ada Harry Potter nih. Harry Potter. Ada Tuhan nih katanya, ada Allah nih gitu. Jadi kayak itu di waktu kecil tuh. Biasanya kan kata orang-orang tuh waktu kecil matanya masih bersih lah ya. Terus dari dosa itu jarang lah. Paling mah berani orang tua ya tidak dianggap dosa kan karena masih kecil. Kalau sekarang Jadi mah bisa ngelihat nggak apa-apa. Kalau sekarang mah udah nggak bisa ngelihat ya. Nggak bisa ngelihat. Karena matanya udah penuh dosa. Udah ya. penuh dosa. Jadi waktu kecil tuh masih sering lihat Heidi gitu Heidi ceritanya. Kita pindah ke Heidi nih, gimana ceritanya nih? Cerita waktu kecil juga dulu pas kecil tuh saya tuh sakit Hmm? sakit panas, terus dibawa ke dokter. Dokter, saya tuh lewat kuburan Dibonceng? Dibonceng sama Oh, bapak, kuburan. sama mama juga lewat Hmm? kuburan. Nah, waktu itu di kuburan nggak ada apa-apa. Nah, Mm-mm. Tapi ada orang mati kan? ada udah Oh, dikubur. oh, Ini namanya dikubur. kuburan. Nah, Ustad. Ya terus. setelah sampai di rumah, saya tidur di tengah rumah saya tuh. Terus Oh bukan di kamar. bukan, Ya, di ya, tengah ya. rumah dulu karena waktu itu ada nenek menjenguk. Terus saya udah tidur. Nah, ketika saya lihat ke atas ke langit-langit rumah, Iya. itu lucunya ada ini ada tikus, tapi bajunya itu pakai sarung. Bawahnya itu pakai sarung. Aneh nih Ustad. Gede itu. Tikusnya segede gini lah. Tahu saya genggam tangan gini. Tikus santung. Oh, tikus santung Yang di kayak- pasar-pasar. Iya, iya, betul. Tapi warna hitam, pakai Sarung. itu. Itu Enggak, sarungnya itu merek apa ya? BHS. Padimor. Oh, BHS kemahalan ya. ya ntar ada ini nih. Masuk Wadimor Oh, iya. kita ngomongin. Nah. Boleh lah. Nah. Nanti merek sarung masuk aja semua ya. Itu tikusnya tuh sana kemari ada sekitar Ini. 3 lah. Ya itu maksudnya kan Apa emang? atap gini ya. Heeh. Nah, ini dia gini ngerayap gini. Ngayap ya, Oh. kayak tikus. Tikus. Nggak, saya kan kayak gitu dong. Itu kan secara logika kan tikus gini ya. Iya. Jatuh Iya 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 harusnya. harusnya jatuh. Terus kata saya, itu berit. Oh, Maksud berit. saya, mana ada berit? Langsung diusap-usap. Udah, ayo pindah aja ke kamar. Oh, Setelah di kamar tidur ya kan, Mm-mm. nah, saya kebangun jam 1 malam. Mah mau pengen minum. Minum. Waktu itu jam 1 ya, 1 malam. Terus ya udah, saya digendong sama mama saya keluar. Ternyata di luar di pintu kakak saya, Oh di pintu kamar. pintu kakak saya kan tertutup ya, soalnya dia lagi tidur. Nah itu di seberangnya itu ada kursi biasa, kursi 4. Oh yang buat Biasa. tamu. Buat tamu, Hah? kursi Iya. biasa. Nah kursi itu pindah ke pintu kamar kakak saya. oh ngelayang. Enggak dipindahin. Nah di atas kursi itu ada kayak gorila, Kak. Warna Oh, kuning. gorila. Iya, gorila. Ntar dulu berarti itu dipindahin benar-benar dipindahin nyata sama keluarga gitu digotong. Enggak, Apa dia ngelayang? jadi pas waktu sebelum saya tidur, itu kursi itu ada di seberang Pintu kamar. pintu kamar. Kursi biasa, kursi buat 1 orang gitu, kursi duduk. Nah, setelah saya jam 1 keluar, kursi itu pindah. Udah pindah. Udah pindah posisinya. posisinya. Dengan ada makhluk di situ, Gorila. gorila. Itu mah Warna hitam. warna kuning. Kuning. Gorila gede warna kuning.
Gini. Tapi bukan sunggokong. Bukan. Oh, Kalau sunggokong kecil apa gede ya? Kok bisa kecil Pokoknya gede. sampai Ke atap. ini pintu nih. Agak tinggi lagi. kalau ini kayak Gitu ya, di sini. ini ya. Gini ya. Mungkin kalau bahasa umumnya genderuwo kali ya. Genderuwo kali ya. Genderuwo bener, genderuwo Iya. itu. Tapi warna kuning ya. Kuning, Berarti bulu, kelasnya- ada bulu. Oh, bulunya kuning. Kayak monyet. Berarti ratu genderuwo banyak. Raja. Nah, terus kan saya ini teriak-teriak ke mama saya. Itu ada monyet, ada monyet. Kata mama saya. Ada. Wah, terus mama saya ngambil sapu, hus digitu-gituin. Nah, si monyet itu Kabur? keliling rumah dulu, keliling. Oh, Hedi Oh, tuh enggak dia. langsung pergi. Lihat, Oh. lihat keliling dalam rumah, terus kata saya itu masih ada khusus. Nah, mama saya ngebukain pintu, ngebukain pintu Oh, yang arah keluar. arah keluar, terus langsung keluar. Nah, arahnya tuh ke belakang rumah, udah, Ustaz, itu jelas banget. Itu sangat Kalau mistik sekali itu. kalau berit itu apa? Tikus itu yang pertama, sebelumnya mungkin halusinasi masih oke lah ya. Tapi ini Gorila. Nyata ya. gede banget, warna kuning, Ya mungkin itu sejenis genderuwo emas ya. emas Iya, ya. benar. Genderuwo emas. Nah, ada lagi satu lagi, saya ketemu monyet kuning itu di rumah nenek saya. Loh, di selang beberapa waktu. Selang beberapa waktu. Kalau yang pertama kan ID itu posisinya sakit ya. Sakit, ya. Kalau yang kedua, Kedua enggak. oh keadaan sehat nih. Sehat, lagi main ke rumah nenek saya. Di belakang rumah saya jaraknya ya 50 meteran lah ya dari rumah saya ke nenek saya. Nah, itu dia lagi duduk di atas. Rumah. Kalau dulu tuh ini kan kasur nih. Oh, ini. Suka ada Iya. Oh, tempat kelambu. kelambu ya. Oh iya tahu Tempat di kampungnya kelambu. gitu. Biar nggak ada nyamuk. Ya, Dia duduk di atas. Di atasnya itu dia lagi diem. Terus ID gimana teriak? Terus kata saya, Ma itu ada bebegi. Kata Oh, saya. ada bebegi. Begitu Bebegi. seperti genderuwo ya, teman-teman. Bebegi. Bahasa Sundanya Iya, bebegi. bebegi itu buat nungguin sawah kalau Bebegi banyak sawah. manuk suka orang-orangan. Oh, orang-orangan sawah, bebegi. Iya, bebegi itu. Oh, Kemudian itu monyet yang yang ada dulu di pernah rumah saya dilihat. dulu. Nah, setelah itu saya nanyain ke mama. Emang pas waktu itu saya tirit-tirit, emang mami lihat nggak? Ada saya. Enggak lihat apa-apa. Tuh. Terus kenapa ngambil sapu terus ngegebah-gebah gitu ya? Ya supaya kamu tenang weh, supaya Hedi tenang cenah. Jadi mami teh khusus kan saya nunjuk ini. Oh, yang ditunjukin dipukul tuh sama ibunya Adi ya. Adi teh. Oh, Itu saya takut banget, takut Iya ya. keluar belakang. Aduh, gitu. Itu kita tanyakan langsung pada yang sudah ini ya, yang Pakar. biasa pakar menangani tentang hantu-hantu. Gimana, Prof? Iya, Itu Prof. yang genderuwo Ustadz Iko itu gimana menurut Ustadz Iko? Itu sebenarnya sosok hitam itu dia benar-benar apa, dari jin apa halusinasi? Hitam yang mana ya? Yang kuning. Yang kuning. Yang monyet kuning. Kemungkinan sih itu halusinasi juga ya. Kadang kan saya pernah dengar kalau misalkan anak kecil ini umur berapa waktu itu? Belum SD. Oh, belum Masih SD, kecil berarti banget. 5 tahunan ya. Katanya sih kalau lihat sesuatu hal-hal aneh kayak gitu bakal sakit, tapi benar juga lagi sakit ya. Benar. Apalagi rumah Hedi mungkin dekat kebun ya. Banyak makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin sih mau mengganggu Hedi ya. Atau mau jadi khodamnya Hedi juga kali ya. Oh, bisa jadi itu Ustadz ya. Khodamnya. Jadi Hedi sewaktu-waktu kalau udah gede gitu bisa jadi gorila juga ya. Oh, berarti Bisa jadi khodam itu. Bisa. Naruto kan gitu. Bukan Naruto dong. Oh, beda lagi. Dragon Ball. Oh, Dragon Ball ya, King Kong. Oh, benar. Iya, Gitu itu ya. mungkin bisa jadi apa ya, penunggu di situ ya, Nah, penunggu benar. penunggu di situ bisa jadi, atau mau jadi khodam Hedi juga bisa. Bisa, tapi ID-nya kan takut. Kalau dia berani mungkin bisa dipanggil Iya, kan sini. panggil sini. Bisa jadi penjaga dia sampai sekarang ya. Mungkin Hedi juga bisa jadi Goku ya.
Gagomba. Iya benar. Singgokong. Gokong bisa. Iya. Ya sih itu mungkin itu sejenis yang terkenalnya genderuwo ya. Aduh, iya benar sih. Cuma Aidi nggak nyeremin itu Aidi. takut banget mas itu. Tapi Gede. monyet ya, monyet. Monyet. Kalau di kebun binatang mah ini kingkong, ya kayak kingkong. Tapi warnanya kuning. Saya juga sekarang sudah dewasa ini ya, percaya bahwa itu halusinasi sebenarnya. Iya, halusinasi. Soalnya waktu itu kan saya lagi sakit, Betul. terus saya masih kecil itu banyak halusinasi. Terus itu Ustaz, kan dia nggak sakit waktu itu, lihat lagi. Iya, Halusinasi nah lagi. Itu pertanyaan yang pertanyaannya itu. jadi gimana? Kalau sakit oke lah saya percaya ya. Sering lihat keris terbang apa gitu karena sakit kan. Nah tapi kalau yang kedua itu Kenapa sampai dua kali? dua kali ya. harusnya yang sakit Ya. doang kan dok? Ya, itu balik lagi mungkin Ahedi kan kalau masih kecil kan masih suci ya, hati, pikiran, mata, nggak kayak sekarang kotor semua ya ayah. Nah, jadi bisa ngelihat makhluk-makhluk seperti itu gitu. Ya halusinasi juga bisa, saya juga pernah ngalamin Nah iya gimana tadi? waktu kecil pulang haji saya sekitar Isya ya, jam 8 pulang haji. Saya itu kan rumah ngelewatin kuburan ya, lewatin kuburan, itu kuburan keluarga saya kebetulan. Saya tuh pas pulang sendiri ngeliat ke arah kuburan. Kebetulan pas lihat tuh ada yang putih berdiri. Bergerak. Berdiri. Enggak, dia Oh diem aja. Terus Ustaz? Diam aja. Saya tuh liatin sambil diem ya. Itu apa ya? Mungkin tahu lola atau gimana ya pikiran saya. Oh itu setan. Pas pikiran saya setan, saya langsung lari Hah? ke rumah, manggil orang tua, buka itu ada setan. Apakah saya disamperin ke Oh ayo gimana gitu? Hah? ada itu di situ masih ada berdiri. Iya terus. Berdiri pas disamperin ternyata daun pisang. Iya bener daun pisang itu mas. Daun pisang warna putih. Iya. Apa ada ininya? Itu daun pisang kalau Oh dari jarak jauh terus kalau kena baliknya warna matahari. putih, ya. Mungkin kena sinar lampu ya. Kena lampu, ya. Itu masa serem sih. Tapi pasti takut itu, yakin. Takut. Makanya sampai manggil orang tua kan. Iya sampai lari-lari saya. Kalau yang lain dat, Yang asli. yang asli dat, pernah lihat yang beneran dat? Oh iya pernah saya. Waktu itu pulang kerja ya, pulang main sih. Di jalan tuh sekitar jam 2 malam. Naik motor ya, saya kenceng. Saya tuh hati udah Nggak enak, kerasa enak kan aja. kayak Pulang, merinding apa gitu. pulang ya bilang teman ya. Pas saya pulang aja kan besoknya mau kerja pagi. Kebetulan saya lewat kuburan juga, kuburan keramat sama kebun jadi nyatu ya. Nah, pas saya lewatin itu, hati saya tuh makin gak enak aja. Udah dagdikduk aja nih. Mungkin kebetulan atau enggak ya. Jadi pas saya lihat nengok ke pohon ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek. Itu serius. Ini serius nih. Nenek-nenek. Dia juga lihat saya, cuman tanpa ekspresi dia lihatnya. Oh maksudnya kosong aja tuh mak ngelihat gitu. Oh iya. Jadi pas saya ngelihat dia juga lihat saya tanpa ekspresi, mukanya keriput semua. Wow, saya habis itu langsung tancap gas. Enggak sakit, tancap gas. Tapi Umur takutnya berapa waktu itu? Umur Udah gede berarti ya kalau udah kerja. udah kerja 20 tahunan. Itu jam 2 malam tuh di Kuburan. makam kuburan keramat di situ di kebun. Tapi sekarang berarti suka dilewatin ya Matiko itu. Masih dilewati, cuman sekarang lewatinya siang sore paling nggak pernah malam lagi. Oh, itu masa luar biasa tuh. Ini banget ya. Nah, satu lagi ya, ada Iya. cerita lagi waktu saya waktu kecil. Iya gimana ini? Ketika itu saya lagi ada yang nginep, yaitu kakak ipar saya lagi nginep di rumah saya.
Waktu itu kan saya masih kecil ya. Mm-mm. Oh, bandel lah ya, suka kelahi-kelahian, berantem-beranteman. Nah, kebetulan kakak ipar saya itu cowok, Mm-mm. lagi nginep Di rumah. berantem sama kakak ipar saya, main. Mm. Kata dia tuh, Hen, ayo kita tidur, udah malam. Udah ayo. Kan di rumah saya tuh kamar tuh ada 3, Mm-mm. 1, 2, 3. Nah, kita tuh tidur di kamar tengah karena kamar tengah itu kosong. Mm-mm. Kamar tengah, nah kamar tengah itu ada kasur, ada spring bed. Iya. Nah, di situ kita beranteman lagi. Tonjok gitu ya. Udah, ayo tidur, udah malam. Ya tidur. Nah, baru juga gini ya. Oh, terlentang nih. Terlentang nih. Itu gorden itu kayak ada yang mukul. Cus. Oh, ada apa jejak tangan? Cet gitu. Oh, kayak ada yang Waduh. nonjok gitu. Cus. Bul. Jadi gorden deh. Gitu. Hah. Kalau angin kan Iya, Iya. gerakannya nggak cet gitu. Angin begitu ya. Heeh. kayak ada yang ancul-anculan. Gitu ya. Kayak Tangannya ya. itu saya sama kakak ipar saya lihat, bukan saya aja. Oh, dua-duanya ngelihat. Itu kan kalau ada kejadian yang kayak gitu kan, kalau kita sendiri kan masih bisa aja kita bohong ya. Mm-mm. Kalau Ini berdua kan ada saksi ya. ada saksi, ada 2, apalagi kalau 3 orang 4 orang itu langsung saya lari ke arah pintu. Bismillah. Oh, Tapi berat rasanya ini. berat itu, kaget banget soalnya ya gorden ya, terus Mm-mm. ininya kan ada kaca gitu. Nggak mungkin ya, kecuali mungkin. masih kebuka ada orang dari luar mungkin kan. Mungkin ya. Mungkin. Ini kaca rapet, kaca juga rapet gitu. Dari mana gitu yang ancur gitu. Angin juga nggak mungkin ya. Angin nggak mungkin. Kalau angin kan Gerakannya berarti kan enggak apa bulat-bulat gitu, jadi semuanya kan berayun gitu kan. Iya, kalau angin. Kalau angin. Kalau angin. Ini bulat kayak yang ditonjokin. Terus pas teriak-teriak itu datang orang tua ID atau keluarga apa gitu. Kenapa? Itu kalau dulu saya nyebutnya itu ada yang ancul-anculan nih. Ancul-anculan di mana katanya? Ayo yuk lihat gitu, enggak berani juga keluarganya, apa langsung ke kamarnya biasanya. Itu jadinya pindah, si mama saya tidur di tengah, Oh, yang anjulan-anjulan itu yang ada itunya. saya tidur di tengah rumah sama kakak ipar. Di ruang terbuka. Nah, ketika pagi saya nanyain ke mama, "Ayah tuh ancul-anculan teh mi?" Nggak ada gitu. Gimana kalau kita tanyakan ke Ustadz yang anjulan-anjulan itu apa, Tat? Masih ada ini? Sebenarnya Oh, masih ada. dari anculan-anculan itu ada rentetan kejadian Masih yang ada ternyata. lebih Lebih berhubungan lah. Oh, masih ada. Iya. Apa itu ID? Hubungannya sama perdukunan, hubungan dengan asmara, itu nanti Oh. ada itu. Wih, seru ini. hubungan dengan Masih asmara. banyak, dengan ada juga dengan pembunuhan. Waduh, Ada Hubungannya. juga nih, kita panjang nih. Jadi kita cerita jadi di next berpart-part ini ya. ya boleh. Kita tanyakan dulu ke Ustadz nih. Gimana, Tat? Itu yang menurut Ustadz yang anjulan-anjulan itu apa kira-kira, Tat? Gimana ya? Mungkin sih halusinasi nggak mungkin ya, soalnya berdua ya. Ya. Mungkin Kondisi nggak itu sih, sakit. salah satu makhluk astral ya, ingin main pukul-pukulan juga sepertinya. Oh iya, bisa masuk akal. Kata orang tua zaman dulu kan, kalau udah malam tuh pamali kan, Jangan bercanda, takutnya ada yang ngikutin. Oh bener. Contohnya kan ngikutin. Iya, mungkin dia mau mukul ID kan nggak kena tuh. Iya. Jadinya dia menampakkan wujudnya dengan cara ke benda. Jadi benda ini ngasih tahu nih saya ada nih, bisa Betul, mukul juga. iya. Bisa aja kayak gitu. Bener, Tat, bener, Tat. Tuh. Makanya kalau udah malam tidur. Tidur memang malam tuh untuk istirahat, bukan Istirahat. untuk pukul-pukulan, ya kan? Tapi malam tuh waktunya untuk keluar sih, makhluk-makhluk astral. Makanya kalau Jadi dunianya kebalik sama kita. kembali kita, makanya kalau orang kampung tuh dari manapun kalau udah maghrib, udah senja itu tutup semua pintu-pintu itu. Iya, Makanya betul. itu pada masuk nanti makhluk halus tuh, jendela-jendela juga. Nah sebenarnya itu tuh katanya ya, nggak tahu penelitian atau benar penelitian atau apa,
itu tuh sebenarnya banyak apa radiasi gitu. Radiasi? Ketika dari siang ke malam itu ada pergantian siang ke malam itu radiasinya tinggi, jadi Oh kita, iya. kita gak boleh Di luar. katanya ya, Oh. apalagi untuk anak-anak kan pendek pendek. Nah radiasinya itu dari dari kaki sampai ke lutut. Oh, kenanya Atau karena dia pendek. Ke pusar. Iya, iya, itu benar. katanya radiasi yang paling berbahaya. Jadi anak-anak harus di dalam. Itu kalau secara ilmiah berarti ya. Ya, tapi gak tahu benar atau enggak ya. Iya, Cuma iya. dengar-dengar sekilas itu sih. Mungkin yang dimaksud apa? Jin-jin itu Ya itu termasuk itu, radiasi ya, itu. Radiasi itu. Ya, jadi apa compare antara apa ilmiah atau dunia gitu sama gaib. Kan kita emang meyakini gaib kan. Karena memang ketika maghrib itu saya pulang dari sini ke rumah itu kan lewat sawah. Nah itu kalau maghrib itu banyak banget binatang-binatang pada keluar. Oh, ya kayak kelelawar, itu yang kecil-kecil masuk mata tuh. yang kayak gitu. Apa lo di Sunda namanya? Kena mata masuk Naga. di sawah-sawah. Naga, iya. Naga kecil. Tapi setelah jam 6:30 lebih lah, udah gak ada itu binatang. Iya, betul. Betul ya. Betul, saya juga ngerasain, saya juga rumah lewat sawah mas, lewat sawah ke rumah. Itu banyak. Jadi Pas adzan pas maghrib mau pas ya? maghrib tuh, iya, pas Binatang. mau maghrib tuh, Pada wow, keluar. banyak, ada apel, ada kecoa, tikus, ular, pokoknya Naga, suka keluar, buaya. naga, buaya, Iya, gila ya, mungkin anjuran untuk di dalam Ya, rumah itu betul. karena banyak yang betul. keluar. gitu. Banyak Tapi- negatif tapi- lah ya. Berarti jam-jam itu negatif lah ya. Jadi auranya. pas, iya ya dia kalau habis maghrib tuh, malah binatang itu nggak ada gitu. Nah, yang paling bahaya lagi kalau udah jam 1 malam, Pak. Ya Satu kenapa malam. itu? Lewat Pantura itu banyak Oh. yang keluar. Banyak yang keluar mas, Itu wah, kalau Pantura. Serem. Di Pantura itu jam 1. Jadi malah ada suaranya. Gimana suaranya biasanya? Oh mampir om. Gitu. Sini Mas gitu. Wah. Saya ngalamin keluar. Itu bahaya. Pulang kerja, saya pulang kerja ngalamin. Itu juga salah satu makhluk Paling ini ya. paling dibenci Allah ya. Iya benar, pandi kejam. Betul. Disukai manusia. Disukai manusia. Ustadz mampir nggak? Alhamdulillah iman saya masih tebal. Oh, alhamdulillah berarti ya. Nah, cuman pelan-pelan. Nggak ngegas, ya. Biasanya kan astagfirullah langsung ngegas. Nah, ini astagfirullah ngerem, Ngerem. astagfirullah. Wah, ini bahaya ini Ustadz. Iya benar. Pantura luar biasa. Iya, iya. Godaannya dari kanan kiri. Kanan kiri ya, oke. Kalau itu- Tadi kita kalau balik lagi ke halusinasi memang benar sih apa Ustadz. Saya dulu pernah ngalamin halusinasi kalau itu ya. Saya kan pernah mondok jadi anak pesantrenan lah gitu. Iya. Kalau pesantren tahu sendiri kan banyak mistis-mistis gitu. Oh kan. iya benar. Pas saya mandinya tuh di kolam. Jadi di pesantren saya tuh memang ada kamar mandi satu-satu. Cuma yang lebih favorit di kolam itu terbuka. Air. Airnya itu dari sungai juga. Dari Jadi sungai. nggak dari sumber gitu kayak di apa kolam renang enggak. Emang kalau kotor sungainya ya kotor juga, tapi tetap mandi di situ. Pas malam saya mandi, itu di pinggir kan ada bambu-bambu. Oh di situ tuh berdiri pocong. 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 Benar-benar pocong. Pocong, kata di atas itu pocong. Saya wudhu sampai nawai dulu dua gitu. Saking takutnya, wah ada pocong gitu kan. Sampai saya kabur, pocong. Bisa pas di depan apa kantin lah ada jauh lah ya. Kan berani kalau jauh kan kita ngintip. Kok tetap berdiri gitu kan. Pas pagi-pagi saya lihat itu baju putih buat sekolah anak seragam itu. Oh lagi dijemur. Enggak, dia ngegantung di itu. Mungkin kena angin kan, kalau angin gede dia jadi panjang. Jadi kalau malam tuh kayak diikat gini. Nah itu halusinasi. Tapi Oh, kalau iya. yang lain waktu itu sakit saya ini. Waktu itu saya sakit, nggak apa cerita lah ya kalian ya. Saya tidur aja di kamar kan. Otomatis kalau sakit itu di pesantren kan pada ngikutin kegiatan ya, kayak jam alim waktu harus ke masjid. Karena saya sakit, saya di kamar tuh. Awalnya lampu hidup, tiba-tiba ada datang suara kayak gini, krek 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 krek. Kayak tangan ngegaruk ke lantai, terus ada bunyi duk duk gitu. Itu dari luar masuk ke kamar sampai buka pintu deh. Saya udah gemeter ya. Itu apa hantu apa? Kebayangan saya itu hantunya
ya mungkin kayak ngerangkak gitu kan, Terngesot. suster ngesot, bisa apalah ngesot, semuanya lah diesotin ya kan. Pas udah nyampe kaki saya, ada yang masuk, Ustadz itu, saya kaget. Waktu akhir kan malah dimatiin lampunya. Oh sakit katanya. Ya Oh, sakit. Oh, terus Dimatiin mah ditutup, datang lagi kedua kalinya lebih serem. Kata saya, "Astagfirullah, kenapa dimatiin Ustaz? Itu kan tadi hidup aja datang gitu kan." Pas dimatiin datang lagi waktu itu, sampai buka pintu lagi. Tuh terus jalan-jalan duk sampai ke kaki. Itu kayak kepala dia ngeguser gini. rambut, Ya rambut lah. rasa rambut. Ada rambut gitu. Pas saya cetak, loh, oh nggak ada, tapi nggak ada itu. Pas saya bangun bilang setan tuh nggak ada, malah ada teman saya tidur di bawah. Oh, Apa dia setannya ya? Bisa mikirnya loh, masa kepala dia gini-giniin ke ini kaki saya ya? Mungkin karena keadaan gelap kali. Ya kan waktu itu hidup datang kan dinya tuh, krek gitu biasanya. Tapi kan itu yang datang Ustadz kan. Ustadz yang pertama kali malah dimatiin, datang lagi tuh hantu yang sama teh, hantu ngegaruk grek gitu. Hantu garuk berarti ya. Hantu garuk, itu hantu garuk kayaknya. Ah gitu teman-teman. Mana yang lain Ustadz? Itu menurut Ustadz apa itu? Hantu apa itu? Hantu garuk? Hantu garuk. Apa halusinasi? Saya sakit sih waktu itu. Dua kemungkinan ya, halusinasi sama kemungkinan. hantu beneran. Oh ya banyak kemungkinan berarti. Banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama ya kemungkinan. Ini mau lanjutin cerita yang ada rentetan ke pembunuhan apa kita ke part 2 aja? Boleh lanjut aja lah mumpung ada waktu. Oke teman-teman jangan kemana-mana ya, ini seru nih. Kita lanjutin yang tadi mukul-mukul ini. Lanjut. Lanjut gimana ini? Ada rentetannya. Jadi kakak saya kan dulu kakak saya kan cewek. Oh ya. Cewek itu suka digangguin ternyata. Oh, Katanya ini ada yang naksir. Oh. Ada yang naksir. Cuman nggak direspon. nggak direspon. Kita tahu gimana ya katanya. Nah, jadi si laki-laki ini sewa dukun buat gangguin Keluarga apa khusus kakak? kakak. Dan menurut kata saya tiap malam Selasa atau malam Jumat itu suka ada orang Jalan. Ngebayang dong, bayangan. ini apa suara kaki. Oh. Ada kalau lagi hujan tuh ada Oh, Oh, suara kayak kaki basah kena air. kecik-cikan gitu ya. ada yang muncul-munculan itu gorden. Oh, sama kayak yang kejadian ID. Nah, paling serem itu karena banyak yang kayak gitu ya. Paling serem itu kan kakak saya udah nikah. Itu suaminya sampai gak percaya gitu mau buktiin sendiri. Oh, mau cerita ngebuktiin bahwa ada kayak gitu. Bahwa ada kayak gitu. Nah malam Jumat itu suami kakak saya tuh izin kerja, kan kerjanya jauh ya. Iya. Pulang malam Jumat itu nemenin kakak saya tidur. Ternyata itu ada ayam. Ayam Ada ayam terbang di kamar. Masuk. masuk. Ayam kayak ayam jago katanya. Sorry ya. Soalnya itu jendela saya tuh jendela yang ketutup, kebukanya juga paling gini dikit gitu ya. Dikit, nggak mungkin lah ayam masuk Nggak ya, mungkin ayam binatang. masuk. Dan malam-malam pasti kita kunci. Nah, selain kakak saya, kakak ipar saya juga pernah nemenin teteh saya tidur karena itu udah ketakutan banget. Tapi sayangnya sakit. Bukan cuma suaminya yang ngeliat juga. Terus ada lantai gitu. Berarti ingat kita loh. Berarti enggak Ayo kita pengalaman di Jakarta. Oke guys, nanti kita akan lanjutin di part 2 guys, karena cerita ini sangat panjang. Jadi untuk kalian yang bisa request horornya nanti mau horor apa? Ini tadi horor-horor pribadi ya. Nanti kita akan membahas tentang horor-horor yang lagi viral. Oke? Kita 3 bapak-bapak berbahaya undur diri dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.